Kajian Kitab. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Qala Amirul Mukminin fil hadis Abdullah Al-Bukhari, Ismail Al-Bukhari, an Abi Murrah an Abi Murrah Maula Aqil anna Abu Hurairah kana yastakhlifuhu Marwan. Dari Abi Hurairah, dari Abi Murrah Maula Aqil, bahwasanya Abu Hurairah diangkat sebagai perwakilan oleh Marwan. Wa kana yakunu bi Dzul Hulaifah. Waktu itu beliau berada di daerah Dzul Hulaifah. Fakanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhiri. Dan ibu beliau tempatnya di sana, yaitu di akhir tempat. Qala fa idza arada ay yakhruja waqafa ala babiha. Apabila beliau akan keluar meninggalkan rumahnya tersebut, dia berdiri di pintu rumah ibunya. Faqala assalamu alayki ya ummatah rahmatullahi wa barakatuh. Fataqul, dan ibunya menjawab, wa alaikas salam ya bunayya rahmatullahi wa barakatuh. Fayaqul, lantas Abu Hurairah kembali menjawab, rahimakillah kama rabbaitini saghiran. Semoga Allah menyayangimu wahai ibu sebagaimana engkau telah menyayangi aku di saat masih kecil. Fataqul, si ibu juga menjawab, rahimakallah, engkau juga semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah, kama barartani kabiran, karena engkau telah berbakti kepadaku semasa engkau sudah besar. Thumma idza arada ayyadkhula sana'a mithlahu, dan apabila beliau masuk ke rumah ibunya, beliau lakukan dengan perlakuan yang sama. Inilah ikhwatiddin kisah yang disebutkan Imam Bukhari tentang bagaimana Abu Hurairah berbakti kepada ibunya. Berarti ayahnya di sini sudah tiada karena tinggal ibu. Dan sedikit informasi ikhwatiddin bahwasanya
Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang sangat antusias sekali terhadap ibunya yang waktu itu masih kafir. Berkali-kali dia datang pada ibunya, mengajak ibunya untuk masuk Islam. Berkali-kali. Hingga akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah dan beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ud'u Allah ayyahdiya umma Abi Hurairah." Kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah semoga ibunya Abu Hurairah itu mendapat hidayah." Artinya semoga ibuku mendapat hidayah. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma hdi umma Abi Hurairah." Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abi Hurairah. Tak berapa lama kemudian Abu Hurairah datang ke tempat ibunya. Dan ternyata ketika dia mau masuk, kata ibunya, "Jangan masuk dulu. Kamu jangan masuk dulu." Setelah itu barulah diperbolehkan oleh ibunya untuk masuk. Ternyata dia baru mandi. Dan di hadapan Abu Hurairah lah dia mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Senang enggak kepalang tanggung Abu Hurairah waktu itu. Dia buru-buru menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan karena ingin menceritakan berita yang sangat menggembirakan. Mungkin belum ada berita yang sangat menyenangkan Abu Hurairah melainkan berita masuk Islam ibu kandungnya. Dia bergegas datang ke Rasulullah dan menceritakan tentang kisah ibunya yang sudah masuk Islam. Lantas Abu Hurairah memiliki permintaan yang kedua. Apa permintaan? "Ya Rasulullah, ud'u Allah ayyuhabbib Aba Hurairah wa ummahu lil muslimin wa ayyuhabbib lil muslimin lahum." Permintaan kedua Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar Abu Hurairah dan ibunya dicintai oleh kaum muslimin dan kaum muslimin pun mencintai Abu Hurairah dan ibunya." Itulah permintaan Abu Hurairah radhiyallahu an. Khafiddin. Kemudian Abu Hurairah juga pernah berdoa yang isi doanya, "Allahumma ghfir li Abi Hurairah wa li ummihi wa liman da'a lahuma." Ya Allah, ampunilah dosa Abu Hurairah dan ibunya dan dosa orang yang mendoakan mereka berdua. Ini doanya Abu Hurairah. Ya Allah, ampunilah dosa Abu Hurairah dan ibunya dan dosa orang yang mendoakan mereka berdua. Siapa mereka berdua yang dimaksud? Abu Hurairah dan ibunya. Ikhwafiddin, para salaf terdahulu akhirnya apa? Berdoa, "Ya Allah, Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa ummihi." Tujuannya apa? Supaya mereka termasuk dalam doanya Abu Hurairah. Karena kan tiga itu. Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah, ibunya, dan orang yang mendoakan Abu Hurairah dan ibunya. Para salafus saleh akhirnya berdoa, "Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah dan ibunya, Supaya apa? Supaya mereka masuk dalam doanya Abu Hurairah. Itulah ikhwafiddin rahimahullah wa iyyakum, kisah Abu Hurairah dengan ibunya. Jadi dia selalu saja mendoakan ibunya. Ya, menunjukkan bagaimana Abu Hurairah sangat dekat dengan ibunya. Waktu itu ikhwafiddin, rumah ibunya Abu Hurairah itu berada di daerah Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah itu ikhwafiddin mikotnya penduduk Madinah.
atau mereka yang melintas mau pergi haji umroh melalui Madinah, maka mikotnya dari daerah Dzul Hulaifah. Artinya dari sanalah mereka memulai memakai ihram, atau dari sanalah mereka mengucapkan labbaik Allahumma umratan, atau dengan lengkapnya labbaik Allahumma umratan la sum'ata fiha wa la riya'an Allahumma mahilli haitsu habastani. Artinya ketika seorang sudah mengucapkan ucapan ini, berarti dia sudah masuk dalam ibadah, pelaksanaan ibadah umroh dan ataupun haji. Sama seperti ketika seorang mengatakan Allahu Akbar, berarti dia sudah masuk dalam sholat. Kalau dia sekedar ngangkat tangan tanpa takbir, berarti dia belum sholat, belum masuk. Dia baca Al-Fatihah, dia ruku, dia sujud, ini semua masih dianggap dia belum sholat. Kenapa? Karena dia belum takbiratul ihram yang merupakan pembuka pintu dari sholat. Demikian juga haji dan umroh. Pembukanya yaitu ucapan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjat, dan itu dilakukan di miqat penduduk Madinah di Dzul Hulaifah. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dzul Hulaifah itu sekitar 15 km dari Masjid Nabawi. Ya, sekitar 15 km dari Masjid Nabawi. Kalau orang-orang lebih banyak menyebutkan Bir Ali. Antum mana lebih sering mendengar? Bir Ali apa Dzul Hulaifah? Bir Ali kan? Sampai di sini ada Trevor Bir Ali. Itu mau Kalanamu ada. Di sini akan dibangun masjid Bir Ali. Emang Ali itu banyak orang pakai nama Ali masalahnya. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Hanya saja nama ini sebenarnya tidak ada riwayat yang jelas. Tidak ada riwayat yang jelas tentang penamaan Bir Ali. Ada yang menyebutkan kenapa dikatakan Bir Ali, karena waktu itu Ali bin Abi Thalib memerangi jin sehingga kalahlah jin pada waktu itu, dan di situ di tempat tersebut terdapat sumur. Makanya dikatakan Bi'run Ali. Sumurnya si Ali, maksudnya Ali bin Abi Thalib. Akhirnya digabung Bir Ali. Para ulama membantah. Mengapa demikian ikhwatiddin? Tak pernah ada sejarah jin memerangi para sahabat. Enggak berani ikhwatiddin. Anda ingat enggak kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang nangkap setan yang mau mengambil zakat, ya kan? Ingat kan? Itu ikhwatiddin. Mau tangkapnya takut dia, gemetar, suruh lepaskan. Apalagi memerangi sahabat. Mana berani mereka? Jadi tidak ada sejarah yang sahih bahwasanya jin pernah memerangi para sahabat. Ada juga ikhwatiddin yang menyebutkan bahwasanya Bir Ali itu nisbat dari nama Ali bin Dinar. Ali bin Dinar ini ikhwatiddin salah seorang penguasa Darfur. Darfur ini daerah Afrika, di mana pada tahun 1898 dia datang untuk berhaji dari Madinah. Melihat kondisi pada waktu itu sangat tidak teratur, maka dia galilah sumur di sana. Kemudian dia renovasi masjidnya. Sekarang kan ada Masjid Dzul Hulaifah namanya, atau juga orang sebutkan Masjid Bir Ali. Ya. Masjid Dzul Hulaifah atau Masjid Bir Ali ini, ya. Jadi dia renovasilah masjid pada waktu itu di situ. Dan beliau galilah sumur. Untuk apa? Untuk jamaah haji ataupun umroh yang bermiqat dari daerah Dzul Hulaifah. Makanya dinamakanlah daerah tersebut menjadi Bir Ali. Ali yang dimaksud adalah Ali bin Dinar. Ini juga sebuah kekeliruan. Karena kata-kata Bir Ali sudah ada sebelum datangnya Ali bin Dinar. Jadi sebenarnya dari mana kata-kata Bir Ali, nggak tahu dari mana asal usulnya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya tempat tersebut adalah Dzul Hulaifah. Apa kata Syekh Bakar Abu Zaid
Kata beliau bahwasanya sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim untuk menamakan tempat tersebut sebagaimana yang Rasulullah namakan. Jangan kita namakan dengan nama yang nggak jelas dari mana asal usulnya. Kalau hadis jelas ikhwatiddin menyebutkan di antaranya ini, ya, di antaranya ini, di mana tempat tersebut bernama Dzul Hulaifah, bukan Bir Ali. Dalam hadis banyak disebutkan, Rasulullah menyebutkan nama tersebut dengan nama Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah. Maka singkirkan nama Bir Ali yang gak jelas juntrungan riwayatnya. Mulailah pakai nama yang dinamakan oleh Rasulullah SAW, yaitu Dzul Hulaifah. Dari mana kata Dzul Hulaifah? Dzul Hulaifah ikhwatiddin adalah nama semak yang banyak di sana. Nama apa namanya ya? Nama pohon-pohon semak yang banyak didapati di sana. Nah, inilah kira-kira. Nampak nggak? Saya nampak. Kita terangi ya. Ya Pak, kalau nggak dapat semua, nampak separuh lah. Nih kira-kira semaknya. Akhwat nampak kan? Enggak. Ini kira-kira. Ini bunganya, ya pohon-pohon semak. Sepertinya daunnya sama seperti daun ilalang yang tumbuh di pinggir sungai. Gelagah. Antum pernah nengok pohon gelagah yang seperti ilalang? Kan biasanya tumbuh di pinggir sungai, tapi bunganya beda. Inilah bunga pohon Dzul Hulaifah. Inilah waktu itu banyak di daerah Dzul Hulaifah ikhwatiddin. Ini dia. Nampak kan? Yang depan-depannya perwakilannya. Inilah banyak pohon seperti itu di sana, maka dinamakan Dzul Hulaifah. Dan Rasulullah yang mengatakan Dzul itu artinya yang memiliki, ya, yang memiliki pohon Hulaifah itu nama kecil daripada Hulafa. Hulafa kecilnya Hulaifah. Rajulun nama kecilnya Rujailun. Itu dia ikhwatiddin, ya. Jadi sudah selayaknya kita menamakan tempat tersebut nama Dzul Hulaifah. Dan masjidnya juga Masjid Dzul Hulaifah. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Baik, kemudian di sini Abu Hurairah radhiyallahu an ketika dia datang ke rumah ibunya atau ketika dia keluar dari rumah ibunya, selalu dia mengucapkan Assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayki ya ummatah. Salam atasmu wahai ibunda tercinta, gitulah. Ummatah ini ikhwatiddin apa namanya? Panggilan lembut. Ya abati, ya ummatah, itu panggilan lembut dalam bahasa Arab. Kalau orang tua memanggil anaknya dengan bahasa lembut yaitu ya bunayya, walaupun anaknya sudah tua. Tetap dipanggil ya bunayya dalam bentuk tasghir, kecil. Wahai anak kecilku. Karena ikhwatiddin umumnya orang tua itu sangat sayang pada anaknya di saat dia masih kecil. Cintanya itu luar biasa, dicurahkan habis-habisnya. Makanya dipanggillah walaupun dia sudah dewasa dengan kalimat ya bunayya. Artinya cinta saya kepadamu, sayang saya kepadamu sama ketika kamu waktu kecil. Itu ikhwatiddin, ya. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, selalu para nabi juga memanggil anaknya dengan kalimat ya bunayya. Seperti Luqmanul Hakim memanggil anaknya ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anak kecilku, padahal udah besar itu. Ya. Demikian juga
ketika Nabi Ibrahim memanggil anaknya Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Wahai anak kecilku, padahal udah besar. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan falamma balagha ma'ahu sya'ya. Ketika Nabi Ismail sudah besar dan sudah sanggup membantu ayahnya. Kan nggak mungkin membantu ayahnya umur 4 tahun atau 3 tahun. Pasti sudah remaja. Falamma balagha ma'ahu sya'ya. Bagaimana memanggilnya ikhwatiddin? Nabi Ibrahim tetap menyebut dengan ya bunayya, panggilan terlembut. Inni ara fil manami, aku melihat dalam mimpi anni adzbahuka, aku menyembelihmu. Ini perintah Allah supaya aku menyembelihmu. Kata Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahanda, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Demikian juga Nabi Nuh juga demikian manggil anaknya. Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anak kecilku, mari ikut bersama kami, ikut naik sampan. Wala takum ma'al kafirin, jangan kamu termasuk orang yang kafir. Tapi karena anaknya degil bandel, dia katakan qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan lari ke puncak gunung yang bisa menyelamatkan aku dari banjir. Kira-kira yang sanggup naik ke gunung, anak kecil apa udah besar? Udah besar. Tapi Nabi Nuh memanggil dengan kalimat ya bunayya. Itu panggil lembut. Makanya kalau antum punya anak, panggillah dengan panggilan lembut. Jangan, borjong, jangan. Ya. Panggil dengan panggilan lembut ikhwatiddin supaya dia belajar dari kita dengan panggilan yang lembut. Panggil saya, nak sayang, nak sini. Begitu. Ya. Jadi sehingga si orang tua mengajarkan anaknya dengan panggil kasih sayang. Ya, panggil kasih sayang. Jangan, sini kau dulu. Kutumbuk kau nanti kalau nggak mau. Jadi tidak usah seperti itu. Berbahasalah bahasa yang lembut kepada anak-anak supaya anak itu bisa belajar dari kita dengan kata-kata yang lembut. Demikian ikhwatiddin. Apa salahnya kalaupun anak sudah SMA kemudian dipanggil oleh emaknya atau ibunya, sini sayang. Bukan hanya harus SMP atau SD panggil sayang. Tapi jangan disuruh pakai bedak ya. Iya, kalau waktu SD bisa dibedak-bedak, udah tua gimana dibedak-bedak? Itu ikhwatiddin rahimanallahu, itu panggilan sangat berpengaruh. Ini Abu Hurairah ikhwatiddin memanggil ibunya, assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullah wa barakatuh. Di situ diselipkan ya ummatah. Ya ummatah. Salam atasmu ya ummatah, wahai ibuku, baru dilanjutkan wa rahmatullah wa barakatuh. Kemudian si ibu menjawab, wa alaikassalam ya bunayya. Nah itu dia. Wa alaikassalam ya bunayya. Tambah itu sisipannya. Wa rahmatullah wa barakatuh. Jawabannya. Kan mirip antara anak dan ibu. Makanya kalau antum bertemu dengan istri, assalamu alayki ya habibati wa zaujati wa rahmatullah wa barakatuh. Mantap. Ya, tahu artinya kan? Tahu artinya? Tahu artinya? Assalamu alayki ya zaujati wa habibati wa mali fuadi. Artikan. Artinya assalamu alayki wahai istriku yang tercinta wa rahmatullah wa barakatuh. Kenapa rupanya manggil istri tercinta? Sayang, kenapa rupanya? Ya nggak boleh itu kalau manggil yang siri orang, sayang-sayang, tercinta. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi itu dibolehkan. Ya dibolehkan. Nah, demikian juga si istri boleh menjawab wa alaikassalam ya habibi ya zauji wa rahmatullah wa barakatuh. Itu dia. Ya, jadi nampak islaminya. Jangan assalamualaikum, assalamu alayki ya my babe. Jangan. Ya baby. Ya babe, say. Tak usahlah pakai say-sayan. Ya, walaupun tidak masalah. Karena terkadang kalau kita memakai bahasa Indonesia itu lebih terasa karena memang bahasa kita. Kalau pakai bahasa Arab nggak terasa ke hati dia. Ya, baru pulang belajar bahasa Arab, pulang dari assalamu alayki ya habibati ya zaujati. Bang, itu bahasanya apa sih? Kok macam bahasa Abu Jahal? Ya. Jadi ikhwatiddin nggak paham.
Makanya ikhwatiddin, salah satu kendala apabila seorang menikah dengan orang asing, sementara bahasanya bukan bahasa ibu, itu bermasalah di komunikasi. Ya, bermasalah di komunikasi. Kita mau romantis dengan bahasa Inggris, gimana coba? Mau romantis dengan bahasa Arab, gimana? Bahasa Indonesia diarabkan nggak bisa. Mau marah dengan bahasa Indonesia diarabkan nggak bisa, ikhwatiddin. Misalnya, kepalamu, misalnya, itu kan marah kita udah, kepalamu ya. Kita pakai bahasa Arab, rok suka ya, rok suka naam, gitu ya. Nggak nyambung. Makanya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, silahkan memakai bahasa yang memang bisa terasa getarannya. Ya. Jadi ketika diucapkan itu terasa bergetar dalam hati dan terasa di dalam sanubari. Itu dia. Gunakan bahasa begitu, tidak masalah. Dan jangan hanya kepada istri, juga kepada orang tua terutama. Ikhwatiddin Abu Hurairah, assalamu alayki ya ummatah rahmatullah wa barakatuh. Di sini juga ikhwatiddin menunjukkan beliau memakai kalimat K dan ki. Kalau K untuk laki-laki, ki untuk perempuan. Tapi di sini bagi antum yang memang pandai segera dapat mengolah domir mukhatab, antum ketemu dengan yang perempuan, assalamu alayki. Ketemu laki-laki, assalamu alayka. Jangan salah-salah. Ketemu dengan laki-laki, jazakillah khairan. Dikiranya bencong tuh laki-laki. Ketemu perempuan, ya karena biasanya jazakallah akhirnya. Karena laki-laki ketemu dengan emaknya, ngasih sesuatu, jazakallah khairan ya ummatah, salah. Itu ikhwatiddin. Saya sering disebutkan akhwat, jazakillah khairan ustaz. Emang anak bencong? Salah. Kalau nggak bisa sudah, assalamualaikum saja sudah selesai. Ya, assalamualaikum. Kalau memang tidak mahir dalam menggunakan domir. Demikian. Boleh kalau kita pandai. Seperti Abu Hurairah mengatakan kepada ibunya, assalamu alayki ya ummatah. Ibunya menjawab, assalamu alayka ya bunayya wa rahmatullah wa barakatuh. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian satu hal lain yang bisa kita ambil di sini, bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mengucapkan salam itu kan doa. Beliau mengucapkan salam full. Assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullah wa barakatuh. Full dia. Ya. Jadi doanya terhadap ibunya juga lengkap. Dan ibunya juga mendoakan lengkap. Sama dengan anaknya. Mirip dengan anaknya, sama. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diucapkan selamat atau salam, maka jawab dengan yang lebih baik atau minimal yang semisalnya. Dan tidak ada salam yang lebih sempurna melebihi salam yang disebutkan Abu Hurairah. Assalamu alayki wa rahmatullah wa barakatuh. Dijawab dengan ibunda tercintanya, wa alaikassalam wa rahmatullah wa barakatuh. Ikhwatiddin, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Imran bin Husain, ja'a rajulun, datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW. Dia berkata, assalamu alaikum. Ya, laki-laki ini mengucapkan salam kepada Rasulullah dengan ucapan assalamu alaikum. Faqala Rasulullah asyarah. Orang ini mendapat nilai 10. Artinya setelah dijawab, ya, waalaikumsalam, dapat 10 orang ini. Wajah akhir, datang yang lain dan mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah. Kalau tadi kan assalamualaikum saja, yang ini tambah satu lagi, assalamualaikum warahmatullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam asyrun. Saya katakan 20 ini orang dapat. Wajah azalis, datang yang ketiga dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Thalathun, orang ini mendapat 30. Itu ikhwatiddin. Ya. Jadi inilah yang paling sempurna. Jadi kalau kita mau mengucapkan salam yang sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Jadi jangan ada image kalau kita katakan, kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lengkap sekali itu Pak Ustadz, ucapan salam di jalan. Memang mau ceramah itu Pak Ustadz? Selalunya kan begitu, kalau sudah lengkap berarti mau ceramah. Enggak, ikhwafidin, di jalan juga bisa. Demikian. Oleh karena itu, ya, ucapkanlah kepada sesama kita ikhwafidin dengan ucapan yang sempurna. Kalaupun tidak sempurna, minimal ada Assalamualaikum. Karena ikhwafidin rahimani Allah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Afsyus salam tahabu." Tebarkan salam, maka kalian akan saling mencintai. Tebarkan salam, maka kalian akan saling mencintai. Ucapkan salam. Semakin sempurna, maka semakin dalam cinta kita kepada orang tersebut. Kecuali kalau menimbulkan fitnah, sebagaimana yang sering saya singgung. Yang dimaksud menimbulkan fitnah yaitu seperti ikhwan mengucapkan salam kepada akhwat yang akhirnya menimbulkan fitnah, terfitnah dirinya dengan si akhwat dan sebaliknya. Apalagi sang akhwat menjawab dengan kalimat bahasa ataupun suara yang mendayu-dayu ataupun dimerdu-merdukan. Ini tidak dibolehkan. Dalam situasi seperti ini, Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan tidak disunnahkan untuk mengucapkan salam. Karena apa? Mudorotnya lebih besar. Ya, mudorot lebih besar. Demikian. Kalau seandainya sang ikhwan yang mengucapkan Assalamualaikum kepada seorang akhwat, si ikhwan biasa-biasa saja, ya, biasa-biasa saja, dia tidak ada terfitnah, biasa saja, ya, dia muslimah, ya, ucapkan salam silahkan, tidak ada masalah, ya. Dan akhwat juga jangan GR. Ih, dia ucapkan salam loh dengan saya, sempurna. Sempurna. GR, nggak ada. Ya. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwasanya hakul muslim al muslim sit. Bahwasanya hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Yaitu idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kamu bertemu, ucapkan salam kepada dia. Itu ikhwatiddin. Kalau kamu bertemu, ucapkan salam kepadanya. Kemudian juga ikhwatiddin, kita lihat bagaimana Rasulullah menyebutkan dengan menghidupkan sunnah ini kita bisa saling menyayangi dan saling mencintai. Menyayangi dan saling mencintai. Tapi perlu antum ketahui bahwasanya sayangnya seorang dengan temannya, sayangnya seorang dengan seorang akhwat, sayangnya seorang dengan istrinya, sayangnya seorang dengan orang tuanya, itu semua sayang. Tapi itu lain-lain loh bilik dalam hatinya. Lain-lain. Rasanya juga lain. Ya. Sayang seorang ayah kepada anaknya itu lain dengan sayangnya seorang ayah kepada ayahnya, kepada orang tuanya, beda. Sayangnya seorang suami dengan istrinya itu beda. Dengan sayangnya seorang kepada akhwat yang lain itu beda, Fafidin. Ya, beda. Makanya hati-hati dalam menempatkan ini. Ya, hati-hati dalam menempatkan hal ini. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Baik. Ketika Rasulullah mengatakan hakul muslim 'alal muslim sittun, idza laqitahu tusallim alaihi, kalau kamu bertemu maka kamu ucapkan salam pada mereka, maka Abu Hurairah telah melakukan bahwasanya ibu kita lebih berhak terhadap salam tersebut ketimbang diri kita. Ketimbang orang lain maksudnya. Ya. Jangan sampai ketika ketemu dengan orang pengajian Assalamualaikum, ketemu dengan ibunya, begitu ketemu, "Mak, beli apa, Mak?" Enggak ada mengucapkan salam. Pernah enggak antum ketika bertemu dengan ibu antum di jalan atau lagi di kedai sampah beli sayur ucapkan Assalamualaikum? Coba introspeksi diri sendiri. Ketika antum bertemu dengan seorang ustadz di tengah jalan, Assalamualaikum, ya kan mantap kan? Assalamualaikum ya ustadz. Makhrajnya pun mantap. Ketemu dengan emaknya gimana? Ada nggak seperti itu? Emaknya lebih berhak diucapkan salam seperti itu ketimbang si ustadz. Seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Nggak boleh kita gengsi, Khafiddin. Jangan. Itu salam, itu ucap doa kepada ibu kita. Ketemu ibu kita jangan Assalamualaikum. Assalamualaikum, kalau dia panggil mama, Assalamualaikum ma, begitu. Mami, Assalamualaikum.
mami begitu. Tapi ucapkan salam, jangan langsung ngomong tanpa mengucapkan salam. Tunjukkan kepada mereka kita itu belajar sunnah Rasulullah SAW. Bahwasanya orang tua kita lebih berhak mendapatkan itu. Seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ucapan salam itu bukan hanya orang pengajian dengan Pak Ustadz. Bukan. Tapi ayah kita, ibu kita, abang kita, mereka juga berhak mendapatkan doa seperti itu. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya, karena anak yang mengucapkan begitu, ibunya Abu Hurairah, emaknya Abu Hurairah juga seorang yang paham. Makanya dia menjawab nggak mau kurang. Dia menjawab nggak mau kurang. Ketika Abu Hurairah mengatakan assalamualaikum ya ummah wa rahmatullah wa barakatuh, ibunya menjawab nggak mau kurang. Karena mengamalkan hadis ayat tadi, fahayyu bi ahsana minha, jawab dengan yang lebih baik, aurudduha, minimal yang sama. Ibunya menjawab dengan sempurna juga. Itulah ikhwatiddin, kan sangat harmonis apabila orang tua dengan anak ini sama-sama ngerti sunnah. Harmonis sekali ikhwatiddin. Ya, bahkan bisa saling menasihati. Bisa saling menasihati. Si anak hafal Quran, dia nanti bilang, "Abi, udah berapa juz hafalnya?" Abi cuma segitu. Agak malu-malu kucing. Ya, si Abi pun menyebutkan, artinya ada usahalah bagi kita untuk nyamai anak kita kalaupun bisa. Itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Minimal anak kita itu bisa menjadi pemicu bagi kita ikhwatiddin. Ya, ngerti dia. Ketika kita katakan assalamualaikum ya bunayyati, assalamualaikum ya bunayyati, dia akan menjawab waalaikumsalam. Demikian juga anak kita ketemu assalamualaikum ya abi, kita akan mudah menjawab. Demikian ikhwatiddin. Kalau orang tua nggak paham atau anak nggak paham, orang tua paham atau orang tua paham, anak nggak paham, dia ucap assalamualaikum, ya, ada apa bang? Kan sering begitu. Kita ucapkan assalamualaikum ya ummi, ya, mau perlu apa, mau beli apa, beli aja, begitu. Ya, namanya juga kita bertemu orang tua kita di kedai sampah, di situ banyak makanan. Itulah ikhwatiddin, kita lihat betapa harmonisnya seorang itu ketika dia sudah mengetahui syariat Islam. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, liyusallimus saghir alal kabir. Yang masih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Apakah Abu Hurairah melakukannya? Melakukannya. Demikian ikhwatiddin. Mana lebih tua, Abu Hurairah apa emaknya? Ya jelas dong emaknya. Satu. Yang kedua, ini Abu Hurairah yang datang sebagai tamu. Ya. Di mana Rasulullah Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah yang bukan rumah kamu sampai engkau minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Itu dia. Masya Allah, dari sini banyak hukum yang bisa kita ambil. Bagaimana harmonisnya antara Abu Hurairah pada ibunya, bagaimana sambutan sang ibu juga sangat hangat ketika Abu Hurairah mengatakan, ya, kemudian Abu Hurairah memberikan doa setelah itu. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Lantas apa kata Abu Hurairah? Jadi setelah mengucapkan saling menjawab salam, Abu Hurairah mengatakan, rahimakillah kama rabbaitini shaghira. Semoga Allah menyayangimu wahai ibunda sebagaimana engkau telah menyayangi aku sejak sewaktu kecil. Sewaktu kecil. Kenapa di sini ikhwan disebutkan sewaktu kecil? Kenapa? Hah? Iya ikhwatiddin. Karena waktu kecil itulah orang tua kita menyayangi kita itu habis-habisan. Mereka nggak ngerti siang, nggak ngerti malam. Pokoknya kalau kita nangis dia akan kelimpungan sendiri. Dia cium, dia peluk, dia pangku. Lagi sholat dia naik ke bahu kita. Lagi sujud dia duduk di punggung kita. Kita senang malahan. Coba sudah besar, lagi sujud duduk di punggung kita. Gantung ini anak. Iya kan ikhwatiddin, itu menunjukkan sayangnya. Makanya sebagaimana engkau menyayangi aku sewaktu aku kecil. Dan ini ikhwatiddin persis sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakan, ya Allah, sayangilah mereka berdua, maksudnya ayah dan bunda, sebagaimana mereka berdua menyayangi aku sejak kecil. Abu Hurairah mengatakan, rahimakillah kama rabbaitini shaghira. Engkau menyayangiku, semoga Allah menyayangi engkau wahai bunda, sebagaimana engkau telah mendidikku waktu kecil. Si ibu nggak mau kalah. Ya, rahimakallah, engkau juga dirahmati dan disayangi oleh Allah. Kama barartani kabiran, karena engkau telah berbakti kepadaku ketika engkau sudah besar. Mengapa disebutkan setelah besar, ikhwatiddin? Sayang disebutkan sejak kecil, tapi bakti disebutkan besar. Waktu besar, kenapa? Yang namanya bakti seorang anak kepada ibunya ketika dia sudah besar. Ketika kecil nggak bisa diharapkan bakti mereka, ikhwatiddin. Mereka belum paham. Anak antum masih merangkak. Nah, ambilkan tuh pulpen mama di situ. Atau tolong jaga sebentar ya. Atau anak masih 7 tahun, 8 tahun, berapa kali lah bisanya mereka. Yang mereka perhatikan adalah main. Makanya disebutkan kama barartani kabiro. Makanya bakti seorang anak itu sangat diharapkan orang tua setelah dia besar. Itu ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Baik, itulah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hadis ini ikhwatiddin sanadnya dhaif. Makanya tidak dicantumkan oleh Syekh Muhammad As-Albani dalam kitab Sahih Adabul Mufrad. Beliau mencantumkan hadis ini dalam kitab Dhaif Adabul Mufrad. Hanya saja itu dhaifnya dikarenakan terdapat Sa'id bin Abi Hilal. Wa kana ikhtalata. Beliau ikhtalata artinya hafalannya kacau. Ya, hafalannya kacau, enggak dobit lagi. Hanya saja ikhwatiddin, hadis hasannya ada yang mirip bunyinya seperti ini. Sebagaimana yang dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam kitab yang sama. Ya, dan hadis tersebut disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, selanjutnya ana Abdullah bin Amr radhiyallahu an qala jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyi'uhu alal hijrah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang laki-laki yang ingin membaiat beliau untuk melakukan hijrah. Lantas ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, wa taraka abawaihi yabkiyan. Tapi dia tinggalkan orang tuanya di kampungnya dalam keadaan menangis. Gak rela anaknya pergi meninggalkan mereka. Dalam hadis yang lain Rasul tanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Hidup Rasulullah. Gimana mereka kamu tinggalkan? Mereka tinggalkan aku dalam keadaan mereka menangisiku. Lantas Rasulullah katakan faqal, beliau mengatakan irji, pulang. Irji ilaihima, pulang. Wa adhikhuma kama abkaitahuma. Buat mereka tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Coba kita perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kisah ini menyebutkan tentang masalah seorang laki-laki yang datang untuk hijrah dan berjihad bersama Rasulullah. Apakah ada amalan yang lebih tinggi dibandingkan jihad dan hijrah? Rasulullah pernah berkata, ikhwatiddin, wa dzarwatu sanamih jihad. Puncak agama Islam itu adalah jihad. Tidak ada lebih daripada itu. Tapi ternyata ikhwatiddin, ya, kalau mereka pergi jihad sementara kedua orang tuanya dia buat menangis, mendingan dia tinggalkan tuh jihad, dia balik ke orang tuanya. Dia tinggalkan jihadnya, dia balik ke orang tuanya, dan dia ketawakan dan dia buat tertawa kedua orang tuanya. Perhatikan ikhwatiddin. Tapi banyak kita lihat
ketika ada seorang anak pergi meninggalkan orang tuanya, kemudian orang tuanya menangis, ini malah anak malah balik. Anak malah balik dan dia katakan, "Mama kenapa nangis? Nggak usah nangis gitu." Bukan dia buat ibunya tertawa, malah dia bentar-bentar, "Nggak usah nangis gitu aja, cangeng kali." Ya, ini nggak layak ikhwatiddin. Ya wajar dia nangis. Mungkin selama ini tak pernah dia pisah dengan anaknya. Tiba-tiba anaknya mau ke pesantren, tiba-tiba anaknya mau kuliah. Dia tinggalnya di padang bola sana, pergi ke Medan untuk sekolah di USU, alhamdulillah lulus. Kemudian menangislah ibunya, nggak pernah pisah. Menangis ibunya, wajar. Jangan dikatakan cengeng kali mama ini. Jadi orang tua harus tegar, sabar. Nggak boleh ikhwatiddin. Tidak boleh seperti itu. Seharusnya dia hibur kedua orang tuanya. Ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Coba perhatikan. Seorang mau pergi jihad, hijrah. Hijrah sahabat ini ikhwatiddin bukan hijrah untuk dagang di Madinah, enggak. Ya. Ini orang ini hijrah, yaitu hijrah ilallahi wa rasulih. Hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya ikhlas. Bukan hijrahnya dikarenakan dunia yusibuha aw imra'atin yang kihuha, bukan dikarenakan ada dunia yang akan diambil di Madinah atau ada wanita yang akan dinikahi di Madinah, enggak. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ingin bergabung kepada Rasulullah SAW. Ternyata tak diterima oleh Rasulullah. Rasulullah enggak mau membaiat orang ini. Kenapa? Karena dia telah durhaka kepada kedua orang tua yang ditinggalkannya dalam keadaan menangis. Enggak diterima oleh Rasulullah jihadnya. Enggak diterima Rasulullah dia bergabung bersama Rasulullah. Gak diterima oleh Rasulullah dia hijrah kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu ikhwatiddin, kita sebagai anak, hijrah itu wajib pada waktu itu. Ingat, hijrah waktu itu wajib. Ya, makanya turun ayat kepada orang-orang yang gak mau hijrah. Allah menyebutkan dalam sebuah ayat, Allahu Akbar, hilang dari ingatan. Di mana isinya? Kenapa kok kalian belum? Kenapa kalian ini? Kemudian jawabannya kunna mustada'afin fil ard. Kami itu orang-orang lemah. Jadi waktu itu ikhwatiddin, kaum muslimin yang tidak hijrah ke Mekah dipaksa oleh orang-orang musyrik Quraisy untuk bergabung bersama pasukan mereka memerangi kaum muslimin. Akhirnya kan kaum muslimin membantai mereka, kan nggak tahu orang mereka gabungnya dengan orang musyrik. Lantas turun malaikat, kalian ini kenapa? Jawaban mereka, kunna mustada'afina fil ard. Kami itu orang lemah dipaksa. Lantas malaikat mengatakan, qala alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Loh, bukankah bumi Allah itu luas, kalian bisa hijrah? Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Mereka itu tempat adalah di neraka. Kenapa enggak mau hijrah? Ini sahabat hijrah. Mau hijrah, bukan mau hijrah, tapi dikarenakan masalah dengan orang tuanya. Bayangkan ikhwatiddin. Artinya, kalau antum mau pergi bepergian, cobalah mohon doa restu dari orang tua. Telepon, Pak, Mak, saya besok insya Allah ke Jakarta, mohon doa restu. Ya, gitu. Gak akan mungkin orang tua kita, nggak usah pergi, ngapain ke Jakarta? Ya, minta doa restu ikhwatiddin supaya safar kita itu berkah. Antum mau nikah, telepon, Mak, Pak, besok saya nikah insya Allah. Mana? Ada calonnya? Sudah. Dari mana? Suku Asmat misalnya. Dia ke Indonesia Timur sana misalnya. Susah kali dari Indonesia Barat dapat jodoh. Jadi kasih tahu orang tua kita ikhwatiddin. Ya, kalau akhwat memang harus kasih tahu. Kenapa? Karena walinya si ayah harus, nggak bisa nggak. Laki-laki kan sah nikahnya, walaupun tanpa sepengetahuan orang tua. Tapi ikhwatiddin, mintalah ridho mereka, minta doa restu mereka. Ya, minta supaya rumah tangganya itu berkah. Demikian ikhwatiddin. Kalau seandainya antum punya pilihan, dikenalkan dengan orang tuanya, Mak, ini pilihan saya, ini panjang kali jilbabnya, nggak maulah mama, cari yang lain yang agak pendek-pendek sedikit.
Kalau bisa yang seleher. Misalnya, kalau bisa jilbabnya pendek, roknya juga pendek. Misalnya begitu. Maknya jahil rupanya. Bagaimana? Tenang. Jangan langsung, mama nggak mengerti syariat. Kalau Rasulullah nggak begitu. Ya, ikhwatiddin, pelan-pelan minta doa restu, ya, dirayu orang tua. Itu ikhwatiddin. Demikian juga akhwat juga begitu. Berapa banyak ikhwatiddin para akhwat ketika dilamar oleh seorang ikhwan, begitu datang masuk rumah, si orang tua lihat jenggot, gantung, cingkrang. Wah, ini ISIS ini. Langsung konotasinya ikhlas ke ISIS. Wah, ini bakal banyak istrinya. Masya Allah, nuduh. Ya, bakal banyak nih istrinya. Ini bakal nanti anak saya nggak boleh kerja di luar. Bakal semua macam bakal. Banyak kali bakalnya. Akhirnya nggak terima. Jadi bagaimana? Akhwat diharap sabar, jangan langsung gantung diri. Ya, sabar, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa meluluhkan hati si orang tua. Kalau nggak bisa juga, ya sudah, cari yang lain. Begitu. Kalau maknya alergi dengan jenggot, cari yang nggak tumbuh jenggotnya. Itu dia. Cari yang nggak tumbuh jenggotnya. Nggak bisa ini, ikhwan ini kenapa? Banyak kali jenggotnya misalnya. Ya berarti umur 13 tahun lah ya, yang belum jenggot. Ya mau bagaimana lagi? Itu ya Hafidh. Tapi menentang orang tua jangan. Ya. Mendingan bersabar ketimbang kita itu menentang orang tua. Dibujuk orang tua itu akan lebih berkah ikhwatiddin, dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah yang memiliki hati manusia. Semoga Allah bisa membukakan hati orang tua kita. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian ikhwatiddin, ada hal lain yang perlu kita perhatikan di sini. Irji ilaihima. Kata Rasulullah, kembali kamu kepada kedua orang tuamu. Ini artinya ikhwatiddin, kalau kita pergi, misalnya kita merantau lah atau sekolah lah, kita tinggalkan rumah orang tua, pergi ke sekolah, merantau atau ke pondok, maka kalimat irji ilaihima, ketika kita pulang yang pertama kita singgahi adalah orang tua kita. Jangan singgah sebentar di konco lawehnya, tinggal sebentar ke rumah ke tempat-tempat ya teman-teman akrabnya. Terakhir baru ke tempat orang tua, nggak boleh ikhwatiddin. Ya. Apakah ada yang begitu? Ada. Pulang dia bukannya langsung ke tempat orang tuanya, tapi nongkrong dulu entah di mana atau ngetem dulu entah di mana. Baru terakhir, udah sampai mana nak? Masih sampai sini mak, macet. Mana sih lagi kongko-kongko dia di kafe. Nggak boleh ikhwatiddin. Itu termasuk sebuah kedurhakaan. Langsung irji ilahima ke Rasulullah, kembali kamu kepada kedua orang tuamu. Jadi orang tua dulu disinggahin, baru kemudian kawan-kawan yang lain. Itu menunjukkan kita itu sangat menghormati orang tua kita. Demikian ikhwatiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian apalagi ikhwatiddin, yaitu mengenai hijrah. Nah ini dia. Hijrah. Tentang hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la hijrata ba'dal fathi walakinna, kemari perhatikan. Kipas angin gitu-gitu aja, mutar-mutar gitu aja. Enggak ada dia mutar balik. Gitu aja mutarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah. Walakin jihad wan niyah. Tetapi jihad dan niat. Artinya setelah Mekah ditaklukkan, nggak ada lagi orang hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena apa? Mekah sudah menjadi negara Muslim. Jadi bagaimana? Yang ada keluar dari sana untuk jihad dan niat ikhlas untuk berjihad. Itu ikhwatiddin. Ya. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, yaitu mengenai al-hijratu, yang dikatakan al-muhajir adalah orang hijrah adalah man hajara ma nahallahu anhu, yaitu mereka yang hijrah dari yang
dari yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwatiddin. Makanya sekarang kan ada bahasa sudah berapa lama hijrahnya begitu. Melihat seorang akhwat pakai jilbab besar, sudah lama hijrahnya Dek ya. Artinya dia hijrah meninggalkan pakaian-pakaian yang enggak syar'i kepada pakaian yang syar'i. Ketika melihat seorang ikhwan pakai jenggot, itu belum tentu hijrah. Yakin antum? Itu belum tentu hijrah. Karena bisa saja niatnya dikarenakan mengikuti selebritis. Ketika melihat dia cingkrang, itu belum tentu hijrah. Bisa saja dia mengikuti Naruto. Bisa. Bukan dikarenakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, beda dengan akhwat beda, ya. Karena enggak ada yang berpakaian seperti itu selain para akhwat yang sudah mengerti pakaian-pakaian syar'i. Demikian. Semoga kita semua berjenggot dan cingkrang itu bukan dikarenakan ikut tren ahli busana Itali, tapi memang dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ikhwatiddin yang bisa kita ambil beberapa faedah dari dua hadis yang kita baca tadi. Hadis ini hadisnya sahih ya. Hadis sahih yang juga diriwayatkan oleh beberapa ashabus sunan, seperti juga diriwayatkan oleh Imam Hakim ya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abi Daud ya dalam kitab sunannya. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kalau kita bicara tentang hijrah itu adalah, kalau kita sekarang tidak ada hijrah kecuali hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah ke yang diperintahkan oleh Allah. Apakah ada juga istilah hijrah dari tempat satu tempat ke tempat lain? Ada juga. Misalnya ketika kita berada di satu tempat tidak bisa untuk melakukan syariat Islam, susah sholat, susah pakai jilbab, maka dia wajib untuk hijrah ke tempat yang memang bisa menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia berada di negara kafir, di sana mereka boleh sholat, di sana juga mereka boleh untuk melakukan sholat Jumat, sholat Id, adzan dan seterusnya. Apakah juga mereka wajib untuk hijrah? Tidak. Kenapa? Karena mereka bisa menegakkan syariat. Hanya saja apabila kaum muslimin membutuhkan dia supaya memperkuat kaum muslimin, maka dia wajib untuk hijrah memperkuat kaum muslimin. Karena keberadaan dia di negara kafir tidak banyak manfaatnya. Itu ikhwatiddin, yaitu dikatakan hijrah. Jadi tetap dari yang buruk ke yang baik. Seperti orang-orang rahimiyah, wajib nggak mereka hijrah? Wajib, ya, wajib mereka berhijrah. Kalau mereka sanggup untuk melawan, maka mereka wajib melawan. Karena itu termasuk jihad difa'an nafs, yaitu membela diri. Rasulullah katakan, man qatala duna nafsahu fahuwa syahid. Barang siapa yang berperang dan dia mangkutilah duna nafsahu, dia terbunuh karena membela dirinya, maka dia mati syahid. Demikian ikhwatiddin, ini namanya jihad difa'an nafsi, jihad untuk membela diri sendiri. Dan bagi mereka, kalau mampu mereka melawan, mereka hukumnya wajib. Tapi kalau nggak mampu, maka sebaiknya mereka jangan berada di tempat tersebut. Carilah tempat perlindungan. Karena kalau mereka tak berada di situ, akan menjadi pembantaian oleh orang-orang kafir. Dan kaum muslimin, ya, di seantero dunia wajib untuk menolong teman-temannya sesama muslim sebagai rasa solidaritas mereka sama kaum muslimin. Masalul mu'min fi tawaddihim wa tarahimihim kamasal jasadin wahidin idza ishtakat minhu adu tada'a sa'ir jasadi al-humam. Permisalan kasih sayang antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti satu jasad. Kalau satu jasad ada yang sakit, semua akan merasakan rasa sakitnya. Tentunya membantu mereka dengan cara-cara yang memang dibenarkan oleh syariat. Apakah boleh kita mengobarkan jihad rame-rame pergi ke rahimnya? Dalam masalah ini, kalau kita sudah katakan jihad untuk orang Indonesia, maka
wajib harus dalam koridor izin dari pihak pemerintah. Ya. Kalau nggak diizinkan bagaimana? Ya, karena bagaimanapun ikhwatiddin antara satu negara dengan negara lain itu sudah punya hubungan diplomatis. Jadi biar mereka melakukannya, jangan sampai gara-gara kita alasan jihad akhirnya rusak hubungan antar negara akhirnya. Makanya ikhwatiddin itu kaitan negara. Tapi kan bisa yang lain. Kita kirimkan uang, ya. Kita terima mereka yang mengungsi di Indonesia karena mereka sama kaum muslimin dan seterusnya. Dan minimal kalaupun kita nggak punya modal untuk memberikan bantuan, minimal doa pada mereka. Itu ikhwatiddin, semoga Allah memberi mereka kesabaran. Demikian ikhwatiddin, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Sudah, jangan lagi dikirim ke depan. Ini sudah cukup banyak. Ya. Akhwat sudah termasuk sini kan? Belum? Kita aduk ya, saudara-saudara. Assalamualaikum Ustaz, siapa nama sebenarnya Abu Hurairah? Ikhwatiddin, Abu Hurairah ada 30 pendapat dalam masalah nama Abu Hurairah. Ya, karena saking masyhurnya dengan Abu Hurairah. Yang pertama, nama beliau ini yang paling masyhur yaitu namanya Abdullah bin Amr. Juga ada yang menyebutkan namanya Abdurrahman bin Sakhr, Abdullah bin Amr atau Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman ini yang paling masyhur nama Abu Hurairah. Mengapa sampai seperti itu namanya kok sampai nggak dikenal? Dikarenakan yang dia masyhur dengan nama lakop Abu Hurairah. Kenapa dikatakan dia Abu Hurairah? Rasulullah malah tidak mengatakan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kan artinya ayahnya kucing kecil. Hurairah kata kecil dari Hirun. Hirun kucing, Hurairah kucing kecil. Kalau Rasulullah mengatakan Abu Hir, Hurairah sudahlah kecil yang betina lagi kucingnya. Ya. Kalau Rasulullah memanggilnya dengan Abu Hir, ayahnya kucing. Kenapa dikatakan dia julukannya Abu Hurairah? Karena di saat beliau pergi mengembala, beliau menemukan kucing kecil liar. Diambillah oleh beliau dan selalu kemana beliau pergi, ini kucing selalu bersamanya. Dia rondokkan di dalam lengan bajunya. Kalau di Arab sana kan lengan bajunya nggak seperti ini besar, diletakkan di lengan bajunya. Makanya jadi masyhurlah dia dengan nama Abu Hurairah. Ikhwatiddin. Ya, kalau antum bawa misalnya bawa ayam gitu kan kemana-mana, berarti antum Abu Dujajah. Nah, terus kenapa masyhur seperti ini? Karena Abu Hurairah tidak berkeberatan diberi lakop seperti itu. Kalau beliau keberatan nggak boleh. Ya. Contohnya ikhwatiddin yang masyhur sekali dengan lakopnya Abu Bakar. Siapa nama Abu Bakar? Kok lain suaranya? Kok samping? Siapa nama Abu Bakar? Abu Bakar itu bukan nama, itu lakop. Nama beliau. Siapa nama Abu Bakar para akhwat? Nggak tahu juga. Ya. Abdullah apa? Bin Utsman. Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah ini kisahnya Abi Quhafah ini ketika Abu Quhafah jenggotnya putih seterusnya, semua putih. Kata Rasulullah, seandainya dia inai, dia warnai dengan merah tentu akan lebih bagus. Itu Abu Quhafah, artinya ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada juga sahabat itu yang dikenal dengan nama, tak dikenal dengan kunyah. Contohnya Aisyah radhiyallahu anha, kunyahnya Ummu Abdillah. Ya. Kemudian Abdullah bin Umar, siapa kunyahnya? Nggak tahu kan? Kunyahnya Abu Abdurrahman.
Abdullah bin Mas'ud, siapa kunyahnya? Abu Abdurrahman juga. Abu Abdurrahman juga. Jadi para sahabat itu banyak menamakan anaknya kalau nggak Abdullah, Abdurrahman. Kenapa? Karena nama yang terbaik. Ahabbu asma ilallah. Sebaik-baik nama yang di sisi Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ustadz, calon saya ingin menghadiri acara ulang tahun temannya. Calon masih Khofiddin, masih calon. Bukan siapa-siapa Anda. Di tempat yang banyak mudaratnya, bagaimana cara saya melarangnya agar dia tidak pergi ke tempat tersebut? Iya. Ini calon masalahnya, bukan istrinya. Ya, dia bisa berikan nasihat, ya, nasihat yang bagus dengan lembut, kasihkan tulisan-tulisan artikel kepada calon tersebut. Kalau dia nggak mau, cari yang lain. Benar, dia nggak mau, cari yang lain. Kenapa? Kembang tak sekuntum. Masih banyak kembang-kembang yang lain di taman. Jangan takut, nggak ada kembang melati, banyak kembang teh ayam. Ada, bagus lagi warnanya. Boleh tidak kita menghadiri acara ulang tahun teman tapi tempatnya banyak? Cuman ini. Itu aja. Ya ini sudah mewakili. Ya nggak usah. Jadi kasih tahu aja, jangan Dek. Kalau dia panggil adik, kalau ternyata calonnya lebih tua dari dia, jangan ya Kak. Kalau ternyata calonnya itu sebaya ibunya, jangan ya Bu. Gitu. Memang nggak boleh. Memang nggak, kan boleh saja, nggak masalah. Kalau antum sempat mencintai seorang ibu, ya seorang wanita yang usianya seperti usia ibumu, silakan. Nggak ada larangannya. Seperti siapa? Rasulullah menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Silakan. Namanya juga masalah cinta. Kan love is blind. Cinta itu buta. Tapi jangan sampai buta kalilah. Ya, tetap cari yang terbaik. Apa itu fikih aulawiyat? Ya. Fikih aulawiyat ikhwatiddin artinya kita melakukan hal-hal yang paling prioritas. Misalnya, ya, antum wajib sholat, wajib mempelajari sholat. Kemudian juga ada fikih mempelajari ilmu faraid. Maka yang wajib dulu belajar dulu sholat. Jangan faraidnya ibu berapa sekian, tapi sholat belum sholat dia. Belum tahu gimana takbir, belum tahu gimana. Itu keliru. Harus yang paling wajib terdahulu, sholat. Karena itu yang paling wajib. Itu namanya aulawiyat. Ya. Antum masih usia 15 tahun, nikah rencana umur 30 tahun. Yang dipelajari kitab nikah. Sementara kitab sholat enggak. Kitab bagaimana cara berbakti kepada orang tua enggak. Kan salah jadinya. Makanya ikhwatiddin itu yang dikatakan fikih aulawiyat, yang terpenting ataupun skala prioritas yang penting dari yang paling penting. Pak Ustadz, jika sewaktu dihisab ternyata amal kebaikan amalan kebaikan 51 dan amalan keburukan 49. Apa ini kode apa? Nggak tahu saya angka-angka begini ada dalilnya. Apakah orang tersebut langsung masuk surga atau diazab dalam neraka terlebih dahulu menghabiskan dosanya? Ikhwatiddin, ya. Ini menyebutkan angka ini bid'ah bisa. Nggak ada disebutkan. Yang disebutkan itu berat, lebih berat. Ya, lebih berat dan lebih ringan. Apabila ternyata kebaikannya lebih berat dibandingkan keburukannya. Keburukannya itu diampuni Allah apa tidak? Kalau keburukannya itu diampuni oleh Allah, masuk dia ke dalam surga. Kalau tidak, maka dia akan mendapat hukuman sesuai dengan berat dosa tersebut. Makanya Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu mengampuni dosa. Allah tak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik, tapi selain bersyirik masih diampuni liman yasha, bagi siapa yang
dikehendaki. Tolong dibukanya. Bagi siapa yang beliau kendakin, Allah kendakin. Jadi kalau Allah tidak mengampuni, ya dia harus dihukum terlebih dahulu. Tapi kalau Allah ampuni, dia akan langsung masuk surga karena mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Sudah. Ini belum ya? Ini dari akhwat. Iya. Ustadz, terkadang ibu ana membolehkan ana ikut kajian salaf. Terkadang ibu ana tidak mengizinkan. Dan hari ini ibu ana tadi sedang tidur. Dan ana pergi ke taklim tanpa izin ibu ana. Bagaimana hukumnya ana tak ikut kajian tanpa seizin ibu ana? Kalau ibu anti mengatakan, kalau ibu antum mengatakan kamu nggak boleh pergi kecuali dengan izin ibu, maka wajib minta izin. Kalau dia nggak kasih izin, rayu ibunya supaya memberi izin. Kalau enggak juga, apapun yang kamu katakan ibu enggak izin, maka carilah ilmu dengan cara yang lain. Kecuali enggak ada cara lain selain pergi ngaji. Maka la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka mendurhakai Allah. Innama ta'atu li ma'ruf. Ketaatan itu untuk sebuah kebaikan. Tidak ada cara lain kecuali ngaji, maka tinggalkan, biarkan saja. Tapi kalau ada cara yang lain, ada nggak cara yang lain? Bisa ya Khofiddin. Bisa antum lihat dari internet. Bisa nanti ini kan diupload, antum bisa ulang lagi di rumah. Banyak cara ya Khofiddin. Ya. Jadi tetap tidak dibolehkan. Supaya apa? Supaya ilmu kita itu berkah. Sekedar hadir-hadir begitu saja ya Khofiddin, kalau nggak berkah, itu nanti masuk telinga kiri, keluar telinga kiri. Kalau masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, masih mendingan dia lewat. Ini nggak lewat sama sekali. Ciu, mantul. Nggak berkah jadinya. Kalaupun dia dapat, dikhawatirkan nanti karena ketidakberkahan, akhirnya sulit untuk mengamalkan. Data semakin banyak, tapi sulit untuk diamalkan. Itu ya Khofiddin. Ya, tetap orang tua minta izin dari orang tua. Semoga Ustadz dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, insyaallah. Amin. Saya mau tanya Ustadz, boleh tidak saya tidur sama ibu saya walaupun saya sudah lewat balik, namun hal itu merupakan rasa sayang saya pada ibu saya? Boleh. Boleh, Khofiddin. Ya. Boleh antum tidur dengan ibu antum karena ibu itu adalah apa? Bahkan antum dikeloni ibu antum juga boleh. Antum kan anaknya. Ya, boleh, enggak masalah. Apa tanda kita diabaikan oleh Allah dan bagaimana cara agar kita tidak diabaikan oleh Allah dan selalu dijaga oleh Allah? Tanda kita diabaikan oleh Allah yaitu waktu kita dihabiskan untuk hal-hal yang enggak bermanfaat. Itu diantaranya. Ya, waktunya kok habis tuh yang enggak bermanfaat begitu. Habis berlalu dari pagi ke sore, sore ke pagi lagi, berlalu begitu saja tanpa ada manfaat. Allah menyibukkan kita dengan dunia. Allah sibukkan kita dengan dunia sehingga habis waktu kita untuk dunia tanpa memperhatikan akhirat. Itu tanda Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan kita. Jadi bagaimana caranya untuk berubah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya suatu kaum tidak akan berubah hingga Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga dia berusaha untuk berubah. Assalamualaikum Ustaz, apabila mantan mengucapkan salam, apakah saya harus menjawabnya? Ya kalau tidak ada getaran-getaran yang lalu, kalau seandainya tunas-tunas yang lalu itu sudah antum cabut sama sekali dari akar-akarnya, maka dia tak akan bergoyang, hanya sekedar mengucapkan Assalamualaikum. Tapi kalau ternyata antum katakan putus sementara tunas semakin berkembang, kemudian antum mendengar Assalamualaikum bang, itu pucuknya akan bergoyang Khofiddin. Itu dia, pucuknya akan bergoyang dan itu bisa menggetarkan hati antum dan itu akan lama getarannya, resonansinya lama, ting begitu. Karena apa? Ada tunasnya. Tapi kalau memang tidak ada apa-apa, tidak ada lagi ada apa-apa di antara mereka dan dicabut seperti dia mencabut panu itu ya dari akar-akarnya, silakan saja, berarti nggak ada apa-apa.
Pada asalnya boleh seorang ikhwan mengucapkan salam pada akhwat, kalau akhwat boleh mengucapkan salam pada ikhwan. Yang nggak boleh kan kalau akhirnya menimbulkan fitnah, itu ikhwafiddin. Rasulullah mengucapkan salam kepada kaum ibu-ibu, ya, nggak ada masalah. Itu asalnya. Ustadz, mana yang lebih utama ketika waktu sholat telah masuk namun dosen masih tetap mengajar? Apakah harus keluar untuk sholat atau tetap lanjut belajar? Tergantung yang bertanya ini siapa. Kalau yang bertanya ini seorang akhwat, ya kan dia tidak ada kewajiban untuk sholat berjamaah. Tapi kalau untuk ikhwan, upayakan untuk izin sholat, ya, izin sholat, upayakan. Kalaupun akhirnya mau izin, coba sebelum masuk ngomong dulu, Pak, saya nanti kalau adzan saya permisi Pak ya, sebentar aja sholat, nanti saya balik lagi. Itu. Jadi jangan begitu dia ngajar, dia nulis, murid sekalian, guru ngajar dosen, Pak, permisi mau azan, motong percakapan guru, kan nggak sopan namanya. Jadi ikhwatiddin, segala sesuatu itu coba dikomunikasikan sebelum masuk kelas. Ini nampaknya lagi ngajar ini, ya, antum bisa permisi sebelum itu cerita dengan Pak dosen. Itu ikhwatiddin. Apakah kita boleh menjamak salat ketika sedang melaksanakan pesta pernikahan? Kok lama kali pesta pernikahannya? Ngapain rupanya? Dan kemudian apa sibuknya pesta pernikahan itu sehingga nggak sholat ataupun menjamak? Itu permasalahannya. Apa sibuknya? Ya Ustadz, kita kan sibuk duduk di pelaminan, misalnya. Apalagi akhwat kan. Akhwat kan harus, kalau dia pas lagi mempelai, kan banyak yang harus dia pakai. Bedak saja itu 3 lapis sampai 4 lapis. Alas bedak, kemudian alas bedak. Apalagi lah, tanyalah para akhwat, banyak sekali lapisannya. Sehingga yang wajahnya tadinya coklat jadi putih. Bisa dirubah. Nanti kalau pakai wudu kan hilang lagi makeupnya, begitu ikhwatiddin. Enggak. Kalau untuk seperti itu ikhwatiddin, itu berarti bukan uzur. Itu berarti bukan uzur yang syar'i. Kalau memang gara-gara pesta pernikahan, tetaplah sholat pada tempatnya. Kecuali mungkin satu hal yang memang mungkin tidak bisa memang tidak bisa ditinggalkan misalnya, maka prinsipnya boleh. Rasulullah pernah menjamak sholat tanpa ada rasa takut, tanpa hujan, dan juga tanpa ada tanpa sakit. Itu ikhwatiddin. Kalau memang perlu sekali, ya dibolehkan. Tapi upayakan dahulu. Ya, kalau memang kita nggak tahulah bagaimana pestanya, saking sibuknya sekali sampai dia harus menjamak, ya, maka dibolehkan. Kalau memang, tapi kalau asalnya, kalau pesta pernikahan boleh dijamak. Nanti mungkin nggak sibuk dia, tidak ada tugasnya. Tugasnya hanya menerima tamu. Misalnya, nanti ada tamu, dia buka buku, siapa namanya, alamat di mana, kadunya, ditandain nomor sekian. Ya, nanti dibuka nomor sekian, kadunya, oh ini fulan, ditandain nomor sekian. Oh, kadunya rupanya serba 5.000. Ustadz, apa ini? Ustadz, bagaimana cara menghadapi seorang ibu yang keras, lugas, tegas, tegas, cerewet, tapi dia peduli dan sayang. Terkadang kata-katanya membuat tersinggung dan sulit dan sakit hati. Ikhwatiddin, kemarin kan sudah kita bahas. Wajib seorang anak berbakti kepada orang tua. Apa kata sahabat tadi? Wa in zolama, walaupun mereka menzolimumu, wa in zolama, walaupun mereka menzolimimu. Jadi kalau mereka tegas, ucapannya menyakitkan, nggak boleh seorang anak membalas dengan ucapan yang sama. Apakah sama merapatkan saf laki-laki dengan perempuan? Sama ikhwatiddin. Karena prinsip daripada hukum secara global yaitu an-nisa
min syaqa innaman nisa min syaqaiqir rijal. Sesungguhnya wanita itu termasuk saudara kandungnya laki-laki. Artinya semua hukum untuk laki-laki itu juga berlaku untuk perempuan, kecuali ada dalil yang membedakan. Salat juga demikian. Ya. Shaf juga demikian. Berjamaah. Posisi imam wanita bagaimana? Sama enggak dengan laki-laki? Hah? Nggak sama. Imamnya perempuan berada di tengah-tengah saf yang pertama. Kenapa kok beda? Karena ada dalilnya. Seandainya nggak ada dalil, maka dia disamakan dengan laki-laki. Jadi kalau ada yang mengatakan beda, harus mendatangkan dalil. Di mana lebih baik melakukan sholat ba'diyah di masjid atau di rumah? Rasulullah mengatakan sebaik-baik sholat kalian itu di rumah, ilal maktubah, kecuali sholat wajib. Ustadz, teman ana dari Ambon, beliau tinggal dan tantenya yang murtad dan ditegur keras agar tidak berjenggot dan tidak cingkrang. Kalau tidak dipenuhi, dikhawatirkan tidak dibiayai karena orang tuanya ada masalah ekonomi. Ikhwafiddin, balil insanu ala nafsihi basirah. Seorang manusia itu lebih tahu terhadap dirinya, tentang kondisi dia. Kalau dia tahu ini adalah perintah yang melanggar syariat, perintah mencukur jenggot, perintah untuk isbal, itu perintah adalah melanggar syariat. Apalagi dia orang yang murtad, keluar dari Islam. Udah? Dia kira-kira sanggup nggak untuk membiayai dirinya sendiri? Karena kalau dia berhasil, mungkin akan terjadi perintah-perintah yang lain. Mungkin terakhir dikatakan, kau nggak usah sholat. Gimana kalau dikatakan, kau nggak usah sholat? Kalau nggak aku biayai, nggak sholat nggak dia? Kan bisa saja seperti itu, ikhwatiddin. Makanya dia harus lepaskan belenggunya dari tante yang murtad itu. Usahakan dari sekarang, ya, usahakan dari sekarang. Jangan hanya pasrah, ikhwatiddin. Apa kata Rasulullah? Lan nasta'inu bil musyrik. Kami tak akan pernah meminta tolong dari orang musyrik. Makanya jangan sandarkan diri Anda kepada orang kafir, apalagi orang murtad. Lan tardu angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Gak akan pernah ada orang Nasrani, tidak akan pernah orang Nasrani dan orang Yahudi ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Upayakan, usaha dulu. Jangan sudah pasrah dan nyerah. Jangan jadi orang itu lembek, ya, harus berusaha dahulu. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang berjihad jalan kami, usaha sungguh-sungguh, kami akan beri dia petunjuk di jalan kami. Dia harus yakin, ikhwatiddin. Tapi kerjaan apa? Masya Allah. Ikhwatiddin, yakin nggak antum? Saya pernah jualan donat apa namanya? Donat paha ayam itu. Tahun 2000, keliling pakai Vespa. Kotaknya bukan kotak yang bagus, kotaknya kotak gudang garam itu. Karena haram gudang garam, saya lapisin. Nanti dikira kalau gudang garam dia lagi promo. Hujan-hujan saya lantak. Bisa alhamdulillah makan sampai sekarang, istri saya hidup, anak saya sampai sekarang hidup, besar dah. Itu ikhwatiddin. Setelah itu apa? Saya sehari-hari setelah itu buka steling jam di pinggir jalan Kampung Lalang, di trotoar. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Itu ikhwatiddin, bisa. Saya juga pernah jual sedotan, pipet, keliling sampai ke sawit seberang sana. Makan alhamdulillah. Kalau kita bekerja ikhwatiddin, insya Allah dapat. Yang kita masalahkan kan kepingin kerja di belakang bangku, di meja, harus pegawai, harus PNS. Ini permasalahannya. Antum kira bahwasanya PNS itu lebih besar pahala dibandingkan tukang butut? Tanya tukang butut itu berapa gajinya? Tanya PNS yang baru-baru masuk itu berapa gajinya? Iyalah, memang parlentenya iya. Naik sepeda motor, kredit itu. Jangan tengok penampilannya. Orang sekarang prestise, gaya, mobil, padahal kredit. 15 tahun kredit, punya rumah kredit, 20 tahun, semua. Akhirnya hidupnya terlilit kredit. Mendingan antum beli apa? Astra 700. Harga 2 juta, tapi dia kontan, ikhwatiddin. Itu dia. Jadi saya dulu gitu, awal-awal belinya memang kawan-kawan tuh banyak sekali yang bagus-bagus.
Enggak apa-apa. Sanggupnya apa? Saya beli Vespa. Beli Vespa, harga waktu 2 juta. Masya Allah, bawa istri, depan anak 2. Kan ada tempat berdiri. Tempat berdirinya kan ada. Iya kan? Dan alhamdulillah sampai juga ke tempat. Sampai alhamdulillah. Berkali-kali saya pulang balik Medan sampai itu. Demikian ya, moga-moga sekali-sekali lah biasa. Sekali-sekali copot knalpotnya. Biasa ya Khofiddin. Kalau kita kerja, insya Allah Allah akan beri. Saya di dekat saya itu ada nenek udah tua ya Khofiddin, tapi dia masih aktif. Nenek ini punya ibu juga masih hidup. Kalau pagi dia jual lontong, kalau siang dia jual pecel, kalau malam nggak tahu jual apa lagi. Saya bilang, Nek, nggak capek? Enggak. Banyak rezeki nek, alhamdulillah. Pokoknya kalau ini bahasa Jawanya kalau bahasa artinya kalau tangan kita membuka, kalau tangan kita menggenggam, maka mulut akan mingkem katanya. Nggak ngunyah, kenapa? Nggak kerja. Tapi kalau tangan kita mengembang, maka mulut juga akan mengembang, artinya akan makan. Itu nenek-nenek loh. Usahanya hanya depan teras. Masa anak-anak ganteng seperti ini nyerah dengan orang murtad seperti itu? Iya. Jangan lepaskan belenggu Anda dari situ. Banyak yang bisa dikerjakan. Banyak yang bisa kerjakan. Allah itu Maha Pemberi rezeki. Saya pemuda berumur 20 tahun. Saya ingin menikah muda, tapi ibu saya belum izin. Dengan alasan saya harus mapan, selesai kuliah dan punya pekerjaan bagus, dan saya takut dengan fitnah wanita Ustadz. Bagaimana saya harus menyikapinya? Khofiddin sama. Artinya apapun ceritanya antum minta izin. Kalau ibu antum belum juga mengizinkan, rayu dia. Mak, begini. Rayu dia, Khofiddin. Saya udah gak tahan lagi nih mak, panas mak, keliling mak. Kan bisa. Ya, bisa Khofiddin. Kasih tahu. Ya kalau juga udah antum rayu juga nggak bisa juga, ya sabarlah, banyak-banyak puasa. Kan ada solusinya. Rasulullah katakan, ya ma'syarus syabab, wahai pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kalau kalian sudah sanggup nikah, maka nikahlah. Fa innahu ahsanul farj wa aghadul basar. Karena dengan menikah itu lebih bisa menjaga kemaluan, kehormatan, dan bisa menundukkan pandangan. Wa illam tastati', kalau nggak sanggup juga, fa'alaika bisiyam, maka hendak ada puasa. Fa innahu lahu wija, karena dengan puasa itu akan sebagai pengendali. Makanya puasalah antum sebulan 3 kali. Nggak juga Ustaz bisa, semakin panas puasa Senin Kamis. Nggak juga, tambah dosisnya puasa Nabi Daud. Nggak juga selang-seling, di samping puasa Nabi Daud masukkan puasa Senin, masukkan puasa. Insya Allah ada yang bisa. Insya Allah letoy antum, insya Allah. Dengan banyak puasa, insya Allah. Jangan khawatir. Rasulullah yang memberikan solusi. Adapun dengan banyak olahraga, masya Allah. Waktu olahraga memang lembek dia. Habis olahraga begini lagi. Ya, kembali. Olahraga enggak? Ustadz, apakah berdosa jika anak manjak pada orang tuanya? Enggak. Tapi jangan sampai menyusahkan. Minta disuapin atau minta tolong beberapa hal karena si anak sibuk belajar, boleh Khofiddin, selama orang tua itu ridho. Bahkan begini orang tua, berapa banyak orang tua yang gak usah kamu cuci piring, gak usah kamu nyapu, gak usah, udah kamu belajar aja, belajar dah. Itu semua mama yang ngerjai. Kan banyak begitu orang tua Khofiddin, ya, banyak orang tua seperti itu. Makanya nggak apa-apa kalau mereka tuh ridho. Kalau orang tua kita tuh masih kuat, masya Allah, mereka tak akan mau minta tolong ke kita. Karena dia nggak kuatnya baru kemudian minta tolong. Makanya Rasulullah katakan, rugi seorang yang mendapatkan orang tua dalam keadaan tua, namun dia nggak masuk surga. Kenapa dikatakan tua di situ? Karena di saat mereka tua itulah sangat membutuhkan anak-anaknya. Tapi kalau orang tuanya masih seperti saya ini misalnya, masih kuat, sehat, walafiat, masih usia 50, dia nggak akan butuh dengan anak-anaknya. Dia ingin anaknya sukses, dia ingin anaknya belajarnya selesai. Itu Khofiddin, nggak apa-apa. Ambil yang ngapal, mak, awak mau ngapal ini mak, sambil ujian besok ujian, suapi ya mak ya. Pan usianya sudah hampir 23 tahun. Iya nggak apa-apa, silakan. Dari Khofiddin, saya ada cerita seorang ibu. Kalau anak saya Ustadz mau ke pesantren, saya yakin
papanya yang pertama nangis. Karena sampai besar diperlakukan seperti anak-anak. Saking sayang, saking dekatnya. Kemarin lagi masih saya dengar anaknya di kedokteran, USU. Emaknya manggil, sini sayang, sini sayang, sini sayang. Kalau kita besar-besar gini kan dikatakan sayang-sayang, bersayang-sayang, gitu kan. Begitu saking dekatnya Ikhwanuddin, boleh silahkan, silahkan, gak ada masalah. Itu emak kita kok, ya. Dan balas juga kasih sayang dia dengan rasa sayang juga. Udah mau habis waktunya, panjang kali. Ada lebih pendek lagi. Nah ini, bagaimana Ali dan Muawiyah bisa berperang? Berarti Muslim lawan Muslim. Iya, waktu itu ada fitnah. Ya, waktu ada fitnah. Di saat itu orang-orang Khawarij terjadi gencatan senjata. Ternyata pada saat gencatan senjata ada orang Khawarij dari pihak Ali dan ada orang Khawarij dari pihak Muawiyah. Akhirnya mereka memanah ke pasukan Muawiyah dan orang Khawarij juga dari sini memanah ke pasukan Ali. Akhirnya dikira pasukan Ali yang menyerang dan ini mengira pasukan Muawiyah yang menyerang. Itu Ikhwanuddin. Namanya juga dalam keadaan fitnah ya. Bolehkah seorang akhwat dan ikhwan SMS-an untuk membicarakan beberapa hal untuk pernikahan mereka? Boleh selama yang memang itu penting. Ya, tapi jangan rayu-rayuan. Nanti udah rayu-rayuan nggak jadi. Ustadz, bagaimanakah jika memiliki anak perempuan di luar nikah yang sekarang anak itu akan menikah? Ya, dia dinikahi oleh hakim, bukan ayahnya. Ayahnya nggak boleh menikahi. Ustadz, jika kita seorang mengucapkan salam tidak sempurna, contohnya mekom, assalamualaikum, apakah sebaiknya kita lakukan? Sebaiknya Ikhwanuddin kita lakukan apa? Kita lakukan yaitu memperbaiki ucapan dia. Ya masa kita ketemu, Mikum. Jawabannya? Lamkum apa? Ya. Diperbaiki, nggak begitu caranya begitu. Tetap diperbaiki. Minimal dia punya niat yang bagus lah untuk mengucapkan. Aduh, udah ya Ikhwanuddin ya. Selesai. Panjang-panjang semua. Ini lagi. Ini pendek tapi nggak bisa dibaca. Saking bagusnya. Iya. Demikian Ikhwanuddin, sudah jam 6 lewat. Semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat. Insyaallah kajian akan datang terus kita kaji hadis demi hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wal muslimin innal ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.